Hasilkan listrik setelah diputarkan oleh generator lewat bantuan 12 atau mungkin 24 volt. Nah, ini harus dinaikkan dulu agar bisa digunakan untuk semua. Artinya ya operasionalnya cuman kan ada perkumpulan istilah pun lapangan gitu Pak ya. Itu cuman hanya cuma aja lah, cuman 2. Anak-anakku semuanya, perhatian semuanya. Siap? Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang hari kedua MPLS kami berangkatkan ke pembangkit listrik tenaga surya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Berapa kilo? Ada 5 kilo. Iya, hari ini SDN 2 tahun mengadakan kunjungan untuk melihat PLTS yang letaknya ada di Dusun Sedayu, Dukuh Sidomukti, Desa Talun, Kecamatan Mebel. Seperti apa videonya? Mari kita ikuti terus. Jalannya naik sekali ini. Nggak usah lari, nanti capek. Kalau capek aku nggak bisa gendong. Apa? Capek enggak? Mulai ngetrek lagi. Wah, jalannya ngetrek sekali nih. Aduh, capek. Tunggu. Wah, jalannya lumayan tinggi untuk tanjakannya. Aduh. Halo. Ayo mundur.
Alhamdulillah sekali pagi ini udara sangat cerah. Di sana terlihat pegunungan yang sangat indah yang menjadikan saya dan juga anak-anak tetap semangat untuk melanjutkan perjalanan. Capek ya? Iya, kita sudah menempuh perjalanan hampir 2 kilo kalau nggak salah ini tadi. Iya, kondisi jalan di sekitar sini sepanjang yang saya lewati ternyata sudah bagus, semua sudah dicor blok semua ya. Iya, di depan terlihat perkebunan jagung dan juga terdapat banyak pohon durian. Anak-anak yang masih di belakang juga terlihat senang sekali. Di sana terlihat pegunungan yang sangat indah. Iya sama, saya juga capek. Oh ini yang nyanyi itu ya? Namanya siapa? Chelsea. Kelas berapa sekarang? 4. Musola Darul Mutakin yang berada di Dusun Sedayu, Desa Talun. Ya, kelihatannya sudah mulai dekat ini. Terlihat Bapak Guru juga sudah menunggu di sana. Ini jaringan kabel listrik yang dari pembangkit tenaga surya. Iya, ini anak-anak kelihatan semangat luar biasa, anak-anak SDN 2 tahun. Perjalanan kita lanjutkan menuju pembangkit tenaga surya. Matur nuwun. Ini kondisi jalan masih bebatuan ya. Tapi sudah rapi kayaknya. Iya dah.
Iya, bantu. Iya, matur nuwun. Alhamdulillah kita sudah sampai di PLTS terpusat 15 KW yang berada di Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Ini anak-anak dari SDN 2 Talun sudah memulai memasuki lokasi PLTS. Ya. Ini saudara kita, Mas Kuatnya. Ya. Je. Kedap malih. Yo, adik juga sudah nyampe. Ini Pak Wawan. Ini Bu Paurati. Nggih, pasti aturipun. Inilah penampakan PLTS yang ada di Desa Talun ya. Oh, nggih. Terletak di Dusun Sedayu. Nih. Elemennya seperti ini ya. Jadi ini panjangnya kurang lebih ada 10 meter ya ini ya. Ada 10 meter. Kemudian berbaris ada 3 ya, ada 3 baris. Nggih. Nggih. Ya, alhamdulillah kita diperkenankan bisa masuk ke ruangan untuk bisa melihat-lihat. Ya. Yuk, kok dipakai sepatunya? Sepatunya dipakai nanti kotor loh. Oke. Ini adalah ruangan tempat penyimpanan arus listrik ya ini kira-kira. Anak-anak sudah memasuki ruangan untuk melihat-lihat. Bangunannya cukup besar juga, ini ada 8 kali 5 kalau tidak salah ini. Jadi di sini di dalamnya terdapat tempat penyimpanan arus listrik ya, berupa baterai yang nanti disalurkan melalui kabel ini untuk menuju ke masyarakat, rumah-rumah warga. Nih, kabelnya ada di sini. Jadi ini akan terhubung masuk ke dalam, kemudian disalurkan ke baterai cadangan yang ada di dalam sini. Nih. Nggih. Lapangannya tempatnya cukup luas ya. Ini ada 15 kali 20 kalau tidak salah ini.
meter listrik yang menghubungkan ke rumah warga. Nggak tahu ini namanya alat apa ini. Penyimpan setrum. Penyimpan setrum. Baterai. Iya, baterai. Baterainya tidak di sana ya, di dalam ini ya. Ya. Ruang penyimpanan baterai ada di dalam sini. Itu Pak. Belakangnya panel. Ya, ini Bapak Kepala Sekolah juga sempat masuk ke ruangan untuk memberi pengetahuan kepada peserta didik SDN 2 Talun. Nah, ini kebetulan untuk pintunya, pintu cadangan baterai sudah dibuka. Jadi kita boleh lihat dari luar. Dari luar saja. Ini adalah baterai cadangan untuk menyimpan arus listrik. Jadi ketika malam hari ini bisa digunakan untuk Penyimpan setrum. disalurkan ke rumah warga. Seperti ini baterai cadangannya. Pada siang hari baterai ini melakukan pengisian sehingga malam hari bisa digunakan langsung disalurkan ke rumah warga. Kelas 2 silahkan. Ya, ini kelas 2 SDN 2 Talun juga diberi kesempatan untuk masuk ke ruangan baterai guna melihat-lihat bagaimana sih dalamnya dan bagaimana prosesnya hingga terjadi arus listrik yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga, terutama di Dusun Sedayu. Ini Bapak Wawan juga memberi pengarahan terhadap anak-anak mengenai pembangkit listrik tenaga surya atau bisa dikatakan PLTS. Namanya apa ya? Baterai aki. Ini agak gelap. Iya. Kelas 3 masuk ke ruangan. Ya. Langsung dipandu oleh Bapak Guru Pak Wawan. Ya. Ini namanya apa? Baterai atau aki, ya. Batu baterai. Agak gelap ini. Kemudian Pak Aki ini baterai di senternya ya. Iya, bisa kelihatan. Ini baterai, itu bisa disebut aki. Jadi menyimpan apa? Arus listrik. Paru-paru. Ya, Sudah ya? nah, Ya. udah paham? Nah, jadi dari Aki ini ngene iki, ngono ana ngopo. Ayo kelas 4 masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ini 7, 8, 9. kelas 4 juga diberi kesempatan untuk bisa masuk ke ruangan baterai. oh, jangan dipegang ya. Nah, ini prosesnya awalnya tadi dari depan yang seperti tampah besar-besar itu. Nah, itu untuk menyerap sinar mataharinya, lalu dialirkan ke sini, disimpan di baterai. Setelah tersimpan nanti bisa dialirkan ke warga yang membutuhkan aliran listrik. Jadi di ngebul ada 2, pakai air dan surya, tenaga surya dan tenaga air. Air itu ada di desa Wagir. Nah, yang surya kebetulan ada di desa Tambun sini. Kamu paham? Baterainya sebesar ini. Kalau kalian lihat baterai yang kecil-kecil itu ada di sepeda motor, mobil, ya. Ini yang besar seperti ini. Ya, sudah paham ya? Paham. Oke, silakan keluar. Ya. Ya.
Berapa kakak ya? Berapa rumah ya? Sisanya masuk dulu, masuk. Ya masuk. Ya, kelas berapa ini? 5 ya? 4. Wes itu, jajan dua-dua, dan sedang. Nah, anak-anak yang kita datangi ini adalah PLTS, singkatan dari Pusat listrik tenaga Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Ya, surya itu apa? Matahari anak-anak. Nama lain dari matahari. Nah, setelah dari depan tadi kalian lihat itu yang kotak-kotak besar menghadap ke matahari. Nah, tenaga matahari itu berarti sinarnya memanasi tersebut kemudian diserap dan dialirkan ke sini untuk disimpan. Nah, ini namanya adalah baterai atau aki yang sering kalian lihat di sepeda motor, ya, yang kecil. Terus yang di mobil, nah betul, agak besar dikit lah. Ini yang paling besar. Sebenarnya ada yang lebih besar lagi, tapi yang di sini ukurannya segini, ya. Setelah ini nanti disimpan, kemudian dialirkan ke rumah warga. Jadi bisa menyalakan di TV, menyalakan kipas, kulkas, nyetri, oh gitu ya. Nah, di ngebel ada 2 pembangkit listrik, ya. Salah satunya yang surya di sini, kemudian yang ada di Desa Wagir adalah pembangkit listrik tenaga air, betul ya. Dari air telaga dialirkan untuk menjalankan generator, kemudian dialirkan ke warga. Kalau di sini pakai sinar matahari, kalau di Wagir pakai aliran gitu ya, paham? Ini masuk nih pelajaran IPS nih ya, IPA dan IPS. Bon, ada pertanyaan? Nah, kalau sudah silakan keluar gantian dengan yang lain. Kelas 5 juga mendapat kesempatan masuk untuk melihat ruangan penyimpanan aliran listrik. Oke, anak kalian masuk ruang baterai atau penyimpanan arus listrik atau tegangan listrik yang diambil dari menyerap sinar matahari menggunakan panel surya. Depan itu kotak-kotak besar namanya panel surya, ya. Apa namanya? Panel surya. Setelah matahari menyinari dan diserap oleh panel surya, panasnya itu diubah menjadi aliran listrik, kemudian ditampung di sini. Ya, ini adalah baterai, tempat menampung arus listrik atau tegangan listrik yang kalian lihat di kendaraan, motor, mobil. Ya, seperti ini. Tapi ini khusus yang besar. Kalau yang kecil ya yang di sepeda motor dan mobil itu ya. Ini yang besar. Nah, untuk pengetahuan di Ngebel khususnya ada 2 pembangkit listrik ya. Yang pertama ada di Desa Wagir menggunakan apa? Tenaga air, aliran air yang diambil dari telaga Ngebel, dialirkan ke bawah menggunakan aliran tersebut menggerakkan generator yang besar, juga sama menghasilkan listrik setelah diputarkan oleh generator lewat bantuan aliran air. Nah, di Desa Talun ada ini apa? PLT. P itu pembangkit, L-nya apa? Listrik, T-nya apa? Tenaga, S-nya surya. Surya itu berarti nama lain dari matahari. Ana wong jenenge surya, berarti matahari. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan gantian dengan yang lain. Wah. Anak-anak kelas 5 sudah meninggalkan ruangan.
Disusul anak-anak kelas 6 masuk ke ruangan baterai, tempat penyimpanan arus listrik tenaga surya atau biasa disebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Sini adik sini. Lihat sini ke sini. Ayo terus. Ya, nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa, biar tidak sumuk. Hop, yang putra hop. Silakan Pak Pujo untuk menerangkan. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, ini giliran saya menerangkan ya. Tadi anak-anak di luar sana lihat yang ada elemen yang warna hitam, itu apa namanya? Wah, nggak tahu. Itu panel atau penerima listrik pertama dari matahari langsung masuk ke panel masuk ke dalam baterai. Ini namanya apa anak-anak? Baterai. Terus setelah digabung sejumlah ini, seberapa banyak ini, akhirnya arus listrik ini dialirkan ke rumah kalian. Ya, ada yang rumahnya sedayu. Nah, ada yang menerima strom dari sini. Hah? Boten. Ini cuma di jalan aja ya? Tidak disalurkan ke rumah-rumah? Hah? Oh iya, ada yang menerima aliran listrik ini dan ada yang dari PLN. Jadi saya ulangi, ini adalah penyimpanan arus listrik ya, yang akan dialirkan ke rumah warga atau ke lampu yang ada di tepi jalan. Paham? Paham. Sekarang saya tanya, PLTS singkatan dari apa? Iya, pembangkit listrik tenaga surya, atau juga bisa disebut pembangkit listrik tenaga matahari juga boleh. Jadi strumnya atau aliran strumnya diambil dari matahari, ya. Paham ya? Nah, terus tadi Pak Uut juga menyampaikan di Ngebel itu ada pembangkit lain selain tenaga surya. Apa namanya? Pembangkit listrik tenaga air, atau bisa disebut PLTA. Ada di Desa Wagir, ya. Paham ya? Nah, ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu saya akhiri, cukup sekian. Bisa keluar lagi. Ini masih ada satu lagi alat yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Yang tadinya di situ tadi ada tegangannya masih DC, AC-nya ini nanti, ya. Jadi tegangan DC itu hanya 12 atau mungkin 24 volt. Nah, ini harus dinaikkan dulu agar bisa digunakan untuk semua. Artinya penggunaan listrik ini biasanya kan 220 atau 220 volt. Nah, cara menaikkannya dari arus DC tadi dinaikkan menjadi arus AC ini menggunakan step up. Apa namanya? Step up. Ya, step up. Jadi ini dinaikkan dulu biar apa? Nanti bisa digunakan seperti listrik PLN biasa. Atau nggih? Ya, jadi alat ini namanya tadi apa? Ya, step up. Jadi untuk menaikkan tegangan. Setelah ini nanti bisa digunakan oleh 70 keluarga. 70 rumah yang masing-masing mendapatkan jatah 15 watt. Jadi 15 watt rumah ini. Jadi digunakan itu. Nah, ini dikelola secara bersama-sama, secara kelompok. Jadi penanganannya nanti kalau ada apa-apa juga nanti di kelompok itu. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak silakan kembali perjalanan. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Saya bersama kru SD Negeri Talun 2, Pak. Nggih. Ini yang menginformasikan tentang ini pembangkit listrik tenaga surya. Ini sudah berapa tahun, Mas? Sejak 2013 Pak, sekitar 7 tahun, 9 tahun. Oh, gitu. Ini menjangkau berapa rumah, Mas? 75 rumah. Oh, 75 rumah. Dengan kapasitas atau berapa setiap rumah berapa watt? Setiap rumah 15 watt Pak. Oh ya. Niku di dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Oh, ya, ya. Kalau untuk pembenahan atau operasionalnya, Mas, untuk pegawainya atau bakumnya sama Mas gimana ya? Ya operasionalnya cuman kan ada perkumpulan istilah pun lapangan gitu Pak ya. Oh. Itu hanya cuma aja lah, cuman 25 sampai 50 ribu satu bulan. Istilahnya nih sosial, Mas. Ya sosial aja. Ya, sementara begitu, Mas ya. Terima Iya, kasih. terima Saya kasih. Matka. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Mudah-mudahan Mbah Kong sama Mas tetap sehat. Amin. Terus tetap menjaga nih bantuan dari pemerintah tetap dijaga. Nggih. Untuk lingkungan di sini. Terima kasih. Sama-sama Pak. Saya mohon pamit dulu. Nggih. Pamit dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pinarak jiliari. Pinarak Demikian tadi review PLTS yang ada di Dusun Sedayu, Desa Talun, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga aktifkan tanda loncengnya. Cukup sekian, terima kasih. Selamat berjumpa di video-video berikutnya.